إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين، إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، إلى أرواح بقية الصحابة والقرابة من المهاجرين والأنصار، وروح جميع التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح أئمتنا الأربعة المجتهدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وحنبل، ثم إلى بقية المجتهدين ومقلدين في الدين، يا الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا وكانوا الكائن، روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا إخوتنا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا أخواننا وخالاتنا ومن أحسن إلينا، ثم روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء وأتوب إليه من الأموات، خصوصا روحي مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام العلامة محمد بن محمد الغزالي رسول المفروض الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم قال المصنف رحمه الله: نفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاد علينا من بركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Wa in kana laka walidani. Sekarang bagaimana etika tata krama kita, sopan santun kita kepada kedua orang tua kita. Wa in kana laka walidani. Jika kamu mempunyai dua orang tua. Ini kan umumnya begitu ya, umumnya begitu. Kita ini punya dua orang tua, ayah dan ibu. Nanti biasanya ada yang tanya, kalau ibu saja bagaimana? Kalau bapak saja bagaimana? Kan begitu ya, kalian tuh ya. Ya sama saja. Apakah punya ibu sendiri, punya ayah saja, bapak saja ya. Pokoknya orang tua. Mungkin yang lain nanti disamakan gitu. Yang mempunyai posisi seperti orang tua ya disamakan. Fa'adabul waladi, maka etika, tata cara anak bergaul ma'al walidaini dengan kedua orang tua, ayyasma'a, hendaklah anak itu mendengarkan kalamahuma, ucapan keduanya. Ya, ucapan orang tua aja deh, bapak atau ibu atau bapak dan ibu, siapa saja. Wayaquma, dan berdiri. Ini nih, li qiyamihima, karena keduanya berdiri. Apabila orang tua berdiri, kita berdiri. Gitu ya. Wayatasila amrahuma, dan mengikuti, menuruti amrahuma, perintah keduanya. Nanti biasanya kalau begini tuh tanya aja orang tuh, kalau orang tuanya menyuruh memaksa kita kawin bagaimana? Oh kalau gitu kan biasa ya. Itu yang paling banyak itu. Orang tuanya memaksa saya kawin.
sedangkan saya tidak suka. Bagaimana? Tuh, itu yang sering ditanyakan. Setiap menjelaskan ini ada pertanyaan itu. Atau menyuruh apa ya? Sesuatu yang buruk. Suruh judi, suruh apa deh yang maksiat. Bagaimana? Itu lagi tanya lagi begitu itu. Ya nggak boleh. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Itu jawabannya. Kalau untuk maksiat kepada Allah, maka kita tidak boleh ikut kedua orang tua itu. Itu. La ta'ata, tidak ada ketaatan. Li makhluqin, bagi makhluk siapa saja. Fi ma'siyatil khaliq, kepada makhluk siapa saja, kalau makhluk itu menyuruh kita untuk berbuat maksiat. Tuh ya. Terus nanti tanya lagi, maksa kawin bagaimana? Birrul walidain tidak. Bagaimana batasan birrul walidain lagi? Birrul walidain. Jadi selama ini nurut aja, walaupun tidak suka ya, nanti dianggap durhaka. Jadi di sana tuh, Al-Quran wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa lak fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Ada ya. Nanti kita akan bicara begini. Ijbar, hak ijbar bagaimana? Ada wali mujbir bagaimana? Itu yang kalian tahu. Dalam fikihnya kan begitu. Kadang-kadang ada bapak, ibu sudah mengawinkan anak perempuannya tanpa diketahui oleh anak yang bersangkutan. Gitu ya. Tiba-tiba kok sudah dikawinin. Gimana tuh? Tuh repot lagi ya. Repot lagi. Mau dijawab apa tidak? Atau ngasih aja. Ada namanya dua istilah ya. Ijbar dan ikrah. Tuh. Di bahasa Indonesianya sama-sama maksa. Wali mujbir, wali yang memaksa. Ikrah, la ikraha, tidak ada pemaksaan. Sama saja dah. Tetapi maknanya berbeda, maksudnya berbeda. Ijbar itu tindakan wali, penanggung jawab, seperti orang tua, yang memberikan apa ya, tindakan yang baik bagi anaknya yang belum bisa mengerti tentang dirinya sendiri, yang belum mengerti bagaimana memilih jodoh. Karena apa? Ya mungkin pergaulannya nggak ada. Oh, jadi dipilihkan oleh orang tua. Kalau anak itu tidak keberatan, ya sudah, nggak apa-apa. Jodohnya nggak tahu deh, terserah bapak aja. Ya sudah, dengan itu nggak. Kalau nggak keberatan, ya sudah, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau keberatan dalam arti kalian perempuan itu misalnya sampai nangis, nggak mau masuk kamar, tutup kunci kamarnya, misalnya, atau minggat, nggak mau, itu namanya ikrah.
Itu ya. Jadi itu yang tidak boleh. Ikrah itu tidak boleh. Ikrah itu memaksakan kehendak tanpa kerelaan yang dipaksa. Nah, kalau ijbar itu bertindak atas orang lain dan orang lain itu tidak berkeberatan. Orang tua itu ya, terutama biasanya berlaku di dalam urusan menikah. Udah, ini kesana lagi nih. Karena wayang pokoknya intinya kalau orang tua menyuruh itu dan menyuruh itu adalah hal yang baik bagi anaknya, ya. Sekolah, ngaji, yang kayak gitu-gitu, makan, gitu. Atau melarang, jangan main-main, ya ikut. Jangan tidur saja, ya ikut, kayak gitu-gitu. Ya itu tentu orang tua menghendaki anaknya baik. Tidak ada sebetulnya secara naluri orang tua ingin mencelakakan, ingin merugikan, ingin membuat anaknya gagal, jelek, buruk, nggak pinter, bodoh. Juga ada. Kalau ada itu lagi strength, apa namanya itu? Masalah. Orang tua lagi masalah. Stres orang tuanya misalnya. Biasanya orang tua stresnya ya mikirin nggak punya duit. Susah. Sering marah. Sampai kadang-kadang apa ya, nempeleng. Itu tidak wajar. Kalaupun begitu sampai menempeleng itu berarti ada sesuatu yang sedang dihadapi problem bagi dirinya sendiri. Karena pada dasarnya dia adalah anak itu adalah dambaan hatinya. Mana-mana juga begitu. Ya hati-hati tuh ya, begitu-begitu itu. Wala yamshi amamahuma. Jangan berjalan di depan kedua orang tua itu. Ngeluyur aja lagi orang tua lagi lagi berjalan. Kelihatannya udah biasa ya di sini ya. Kalian juga sepertinya nggak ada masalah ya. Wala yarfa'u sautahu. Jangan mengeraskan suaranya. Fauqa aswatihima, di atas suara kedua orang tua. Jangan suaranya lebih tinggi. Jangan meninggikan. Mengeraskan dan meninggikan suaranya. Suaranya jangan lebih keras dari orang tua. Wa yulabbiya da'watuhum, dan memenuhi undangannya. Undangan. Sini. Si Anu, sini Ahmad. Sini, datang. Gitu ya. Ya, anak laki atau perempuan sama saja. Wa yahrisu, dan hendaklah selalu ingin ala talabi, mencari mardhatihima, ridhonya kedua orang tua. Berusahalah untuk selalu meminta ridho. Ridho itu apa sih? Senang. Meminta orang tua tidak marah. Meminta ya Allah, rela itu ya merasa ya senang. Ridho itu, rela itu ya blong, senang gitu. Wa yakhfidhu lahumal janaha, dan merendahkan sayap, kedua sayapnya. Sayap itu ya rendah hati, maksudnya itu. Ya tentu nggak ada sayapnya kita ini.
Ya maksudnya sih itu merendahkan, yakhfidus saut misalnya kan, pelan-pelan suaranya merendahkan. Wala yamunanna janganlah orang itu, anak itu undat-undat itu ya. Dulu ibu kan saya kasih. Ingat enggak? Dulu kan mana coba? Terima kasihnya. Apa? Ngungkit-ngungkit. Iya. Mengungkit-ngungkit. Aduh maklum aja. Orang ngaji kitab begitu. Orang Jawa. Jangan mengungkit-ngungkit. Bilbirri kebaikan kepada. Kan dulu kan saya sudah. Mana coba? Itu namanya jangan. Sudah. Aduh kalian tuh orang tua itu mengorbankan semua apa yang dimilikinya. Untuk anaknya itu. Mengorbankan pikiran, tenaga, waktu. Apalagi ibu, insya Allah rela. Begitu ya. Kalau melihat ibu-ibu bawa anak gendong, udah gede, kok tenang-tenang aja ya? Merasa ringan sekali kelihatannya itu. Coba kalau laki-laki, wah capek ya. Sini. Ibu itu tenang aja. Gendong sambil jualan. Masya Allah. Mana-mana. Ibu itu sudah rela mengorbankan dirinya sendiri demi. Nah, kalau makan anaknya dulu, nanti belakangan baru. Hebat itu, ibu itu hebat sekali. Ibu itu perempuan, gitu. Jadi perempuan itu hebat sekali. Jadi ibu kita hebat sekali. Tidak tidur, nungguin anaknya. Baru ketika anaknya tidur baru tidur. Bangun pagi-pagi udah bangun duluan. Meres-meresin, anaknya masih tidur aja. Enak aja. Ya, terus kalau enggak, makan aja mintanya. Langsung minta makan, minta itu. Minta uang, jajan. Aduh, itu ya. Baru sedikit saja kamu memberi kepada orang tua, kok mengungkit-ungkit. Gak ada bandingannya. Pemberian orang tua kepadamu itu tidak ada bandingan dengan apa yang kamu berikan kepada orang tua. Gini nantinya ya, kalau kalian nanti menjadi orang tua, hendaklah berbuat baik kepada anak. Nanti anakmu akan berbuat baik kepadamu. Itu. Jangan menyia-nyiakan anakmu. Nanti ketika kamu tua, anakmu akan menyia-nyiakanmu. Itu. Ya. Itu Plato ngomong begitu. Aristo ngomong begitu. Ya, manusia, ya, filosof juga ngomong begitu maksudnya tuh. Para nabi mengatakan begitu. Orang-orang ulama solehin juga begitu. Berbuat baiklah kepada anak-anakmu. Nanti anakmu akan berbuat baik kepadamu. Manakala kamu sudah tidak lagi percaya. Tuh. Sebaliknya. Kalau kamu nanti tidak baik kepada anakmu, marahin anakmu, menelantarkan anakmu, maka nantinya bisa
anakmu tidak peduli kepadamu, menelantarkan kamu ketika kamu sudah tua. Masya Allah, paling menderita. Pada saat-saat orang sudah tidak berdaya, tidak ada yang mendampingi saja sudah menderita. Oh, gitu ya. Paling menderita itu kalau kesepian. Orang tua kesepian. Apalagi sepian aja tuh sudah menderita. Apalagi nakal anaknya. Wah, susah. Karena itu harus berbuat baik. Ya. Wala yamunanna alaihima bil birri lahuma wala bil qiyami bi amrihima. Memerintahkan keduanya. Menentang perintahnya. Wala yanzura ilaihima syazra. Janganlah atau anak itu tidak memandang, melihat kedua dengan mata benci, mata marah. Jangan melotot marah. Jangan. Wa qul lahuma qawlan karim. Akhfid lahuma janaha dzulli minar rahmat. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuh harusnya begitu, doa terus, doain terus. Irhamhuma, ya Allah, kasihilah kedua orang tua sebagaimana kedua orang tua itu mengasihi diriku di waktu aku masih kecil. Ya. Wala yuqattib wajahu, ya jangan melototkan wajah, menentang wajah. Wujuhihima, fi wujuhihima, jangan wajahnya menentang wajah kedua orang tua, melawan itu. Wala yusafira, nah ini wala yusafira, dan tidak bepergian illa bi'iznihima, kecuali mendapatkan izin dari keduanya. Jangan pergi sendiri aja, minggat, pergi nggak izin, nggak apa. Itu banyak tuh, karena sudah janji dengan temannya. Gitu. Tapi nantinya bagaimana? Nanti kalau ada masalah gimana? Orang tua nggak tahu. Ada masalah apa saja. Dah, itu ya etikanya. Wa'alam. Dah, itu kepada orang tua. Ini ringkas memang. Kitab ini ringkas. Wa'alam, dan ketahuilah annan nasa, bahwa manusia ba'daha ulai, sesudah mereka itu, sudah siapa? Orang tua ya. Sudah siapa lagi? Para guru. Sudah pada guru, pada orang tua, etika itu fi haqqika salah satu aqsam. Ya, di dalam hal kewajibanmu itu ada 3. Selain mereka ada 3 golongan lagi nih. Bagaimana kita memperlakukan atau bergaul dengan 3 golongan lagi ini? Selain orang tua, selain guru, alim. Yaitu imma asdiqa'u, ada teman baik. Asdiqa itu teman yang
teman baik lah, teman. Ya kita ini teman baik nih semuanya. Wa imma ma'arifu, ada kalanya kenalan. Tuh, ada teman baik yang kita sudah kenal sekali tiap hari bersama-sama, teman sekelas, sepondok, pesantren, itu asdiqa. Tapi ada kenalan dari di tengah jalan, di kereta api, ya di pasar, di jalan, di mana ada kenalan. Ya, mana dari mana ya, gitu aja. Kita itu pergi, pernah kenal, gitu ada kayak gitu-gitu tuh. Wa imma majahilu, dan yang ketiga ada orang yang tidak dikenal. Kalau teman dekat, ada kenalan, ada teman yang tidak orang yang tidak dikenal, orang yang tidak dikenal. Bagaimana cara kita menghadapi 3 orang jenis orang ini? Sikap kitanya bagaimana? Kita harus bagaimana? Fa'in bulita, nah, kok sampai sini ya? Jika kamu dicoba, diuji, bil awami, dengan orang awam, al majhulin, yang majhul, yang tidak diketahui, tidak dikenal. Fa'adabu mujalasatil ammati, maka etika bergaul dengan orang umum itu. Banyak kan kita tuh, banyak kan di pasar kita tahu, di kumpulan kita tahu, di sana itu kita bisa berkumpul di sana, di alun-alun, di masjid. Kita tidak tahu, tapi orang. Tarku fa'adabul mujadil ammah mutarkul khawdi ma'ahum. Jangan ikut campur dulu. Lagi ngomong, gimana nih? Orang kita nggak kenal apa, terus ikut campur di situ. Campur, nimbrung fi hadisihim, di dalam pembicaraan mereka. Ya, ada orang umum di situ ngobrol lagi di situ, sana. Yang kita tidak. Kok ikut campur di situ, ikut bicara. Wa qillatul isra'i ila arajifihim. Dan jangan mendengarkan dan pembicaraan buruk mereka. Wattaghafulu, dan melupakan saja, amma yadri, tentang hal-hal yang berlangsung, yang sudah berlangsung, min su'i alfadhihim, berupa kata-katanya yang buruk. Kalau ngomongnya jelek itu, apa sih kalau kita ngomong sini kok asu, kiri, goblok, kampret, atau apa yang sering bertemu dengan mereka. Wal hajati ilaihim, dan memerlukan mereka. Wat tanbihu lahum. Nah, sudah. Kalau begitu gimana? Terus wat tanbihu, dan mengingatkan lahum, mereka, ala munkaratihim, atas kekeliruan mereka, perbuatan salah mereka. Wala tu'akhi, jangan kamu berteman, bersaudara, illa man, kecuali orang, berteman dengan orang, yasluhu, yang patut, lil ukhuwati, untuk menjadi bersaudara, untuk persaudaraan.
Perjalanan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ini quotes nih, biasa quote itu artinya kata-kata mutiara. Al-mar'u seseorang itu ala dini khalilihi. Nah, ini dini. Biasa ketemu lagi lafaz din. Kita taunya itu agamanya. Agama itu ya. Di sini bukan agamanya. Akhlaknya. Tergantung akhlak dari temannya. Maksudnya apa? Ya kalau temannya bagus, kamu bisa bagus. Kalau temanmu buruk, kamu ikut buruk. Itu namanya ala dini khalilihi. Bukan agama. Ya meskipun mungkin saja, tapi di sini yang dimaksud adalah ya akhlak, kebiasaan, karakter, itu kelakuan, itu namanya. Falyanzur ahadukum, hendaklah kalian melihat siapa temannya. Oh, gitu ya. Kalau kamu pengen tahu siapa seseorang itu, tanyalah temannya. Tahu nggak temannya? Lihat temannya dulu. Itu. Pengen tahu seseorang, maka lihatlah temannya. Gitu. Man santri, orang baik. Karena itu manusia itu makhluk dipengaruhi oleh kebudayaannya. Budaya, nah bisa saja din budayanya malah ini ya. Banyak sekali ya katanya ya. Makhluk sosial. Manusia itu makhluk sosial. Dia tidak bisa berdiri sendiri, tapi sama orang lain. Dan tergantung orang lain itu sendiri. Faiza talabta, jika kamu ingin rafiqan, teman baik, teman baik. Ini banyak sekali kata-kata ya, yang artinya sama-sama teman nih. Sodiq, akhun, rafiq, apalagi sahib. Ya, ada sahib, ada akhun, akhi ya, ada sodiq, ada rafiq, apalagi khalil, ada khalil. Khalil itu kekasih, bisa saja. Liyakuna syarikaka, agar dia menjadi teman itu. Syarikaka, temanmu juga. Syarik itu orang yang menyertai kamu, yang sama dengan kamu, yang menyerupai kamu. Fit ta'allumi, di dalam belajar. Wa sahibaka, sahib itu menyertai kamu, tapi ya, sahabat lah. Sahabat itu apa sih? Teman itu apa sih? Saudara itu apa sih? Kita kan begitu ngomongnya. Orang kita saja, Indonesia saja, orang-orang teman, saudara, kawan, ya, sama saja lah. Fi amri dinika wa dunyaka, di dalam urusan agama dan duniamu, urusan keyakinan, urusan etika, moral, moral biasanya. Wa dunyaka, urusan dunia, artinya material.
urusan materi. Nah, intinya begitu ya, apa namanya, din di situ begitu. Fara'i fihi, maka jagalah, peliharalah dalamnya khamsa khisalin, 5 hal, 5 perkara. Al-ula, jadi ini memilih teman nih. Bagaimana etika memilih teman agar bisa selalu bersama kita, baik untuk kita. Ada 5. Al-ula, yang pertama, al-aqlu, yang punya akal, pikiran. Hati yang mungkin ya yang pinter lah, yang cerdas, yang pinter. Fala khaira, maka tidak ada kebaikan fi sohbatil ahmaqi, menemani orang bodoh, bego. Artinya bukan bodoh karena dia tidak belajar ya, tapi ya apa ya, ya kayak bego kayak gitulah bahasa kita ya. Fa'ilal wahsyati, apa ya, sering ahmak itu sebetulnya bukan tidak mengerti, tetapi seringkali ngaco gitu loh. Pikirannya seenaknya sendiri, ngaco. Wal wahsyati fa'ilal wahsyati wal qati'ati yarji'u akhiruha, maka akan kasar. Dia akan kasar, akan mudah memutuskan hubungan, pergi. Maka jadurruka, boleh jadi dia akan menyakitimu meskipun dia ingin berbuat baik kepadamu. Begitu. Maksudnya baik menurut dirinya sih, tetapi yang dia lakukan justru membuat kamu sakit. Karena nggak ngerti sih. Atau membuat kamu celaka. Tuh, teman itu mungkin kadang nggak ngerti masalahnya. Dianggap bagus saja, tetapi padahal dia tidak bagus. Wal aduwwul aqilu. Oh, ini sampai-sampai begini ya. Musuh yang pintar, yang berakal, itu pintar. Khairun, lebih baik minas sadiqi al-ahmaqi. Ini juga biasanya menjadi pepatah ya. Tadi pepatah apa itu tadi? Al-mar'u ala dini khalilihi, itu menjadi pepatah, quotes bahasa kita. Terus ini juga al-aduwwul aqilu khairun minas sadiqil ahmaqi. Gitu. Musuh yang cerdas itu lebih hebat, lebih bagus daripada goblok. Teman yang goblok model ya. Ya, cerdik kadang-kadang. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali berkata, berpuisi. Sayyidina Ali itu hebat sekali, puisi-puisinya sangat bagus. Kata-kata mutiaranya banyak sekali. Ada 1000 lebih kata-kata mutiara. Cerdas Sayyidina Ali itu. Kan terkenal ya. Kanjeng Nabi Sayyidina Ali itu sejak kecil kan sama Rasulullah saja, serumah. Semacam anak angkat. Begitu. Sayyidina Ali itu, Ali anaknya Abu Thalib. Abu Thalib itu
adiknya Abdullah. Kira-kira gitu. Abdullah itu bapaknya Nabi Muhammad. Jadi Ali itu sepupu dengan Sayyidina Muhammad. Satu kakek. Sama-sama kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak, lupa berapa, antara lain adalah Abu Thalib, ada Abdullah, Abbas, misalnya kan, ada berapa lagi. Dan Sayyidina Ali adalah masuk Islam pada usia 7 atau 8 tahun, belum balik. Itu orang yang mula-mula masuk Islam ialah Khadijah istri Nabi Ali bin Abi Thalib. Umurnya waktu itu 8 tahun. Gitu nyanyiannya dulu. Buyanya Buya itu orangnya banyak sekali, orang syair-syair. Sa'run rambut, ainun mata, lakonun janggut, sodrun dada. Wah gitu, banyak. Nah, Sayyidina Ali juga pintar sekali, cerdas, berani, jujur. Katanya, kata Nabi nih, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Waduh. Nabi sendiri mengatakan, aku adalah kota ilmu. Sedangkan Ali adalah pintu dari kota ilmu itu. Hebat. Syairnya banyak sekali ya. Wala, tanya lagunya gimana nih? Syair baharnya apa? Tapi wala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu fakam min jahilin arda haliman hina wa khahu qasul mar'u bil mar'i idza mahu wa ma syahu walisyai'i minasyai'i maqayisun wa ashbahu lil qalbi alal qalbi dalilun hina yalqahu walil qalbi alal qalbi dalilun hina yalqahu. Nah gitu. Dulu sih waktu kecil Buya diajarin begitu sama bareng-bareng gitu. Wala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu fakam min jahilin arda haliman hina wa khahu yuqasul mar'u bil mar'i idza mahu wa ma syahu walisyai'i minasyai'i maqayisun wa ashbahu walil qalbi alal qalbi dalilun hina yalqahu walil qalbi alal qalbi dalilun hina yalqahu. Wala tashab, dan janganlah kamu bersahabat, berteman, akhal jahli, teman yang bodoh. Wa iyyaka, hindarilah kamu. Hendaklah kamu hati-hati, wa iyyahu, terhadap dia gitu. Hati-hati pada dia. Fakam min jahilin, kam berapa banyak sudah menjahilin orang bodoh, arda yang merusak, merugikan.
haliman, orang yang sabar. Bisa membuat orang sabar marah. Bisa, karena menjengkelkan. Bisa. Ya kalau mau tahan ya silakan. Mau tahan begitu. Ada juga orang yang mau ya nanti ya bagus saja, silakan. Tapi bisa merugikan kamu. Haina wa akhahu, ketika kamu menghendaki, ketika halim man itu menghendaki kebaikan sebetulnya. Maksudnya baik tapi bisa ya hati-hati aja lah. Hati-hati tadi itu wa iyyaka wa iyyahu, kalau bisa hindari atau hati-hati. Yuqasul mar'u, disamakan al mar'u, seseorang itu bil mar'i, dengan seseorang yang lain. Ya temanmu dengan kamu ya samalah. Tukang main gitar ya pengen main gitar, pengen rombongan di jalan-jalan ya pengen jalan-jalan. Saya pasti terpengaruh. Akan terus membentuk bahwa apa yang dilakukan sebagai baik terus, sebagai sesuatu yang nggak terasa lagi sebagai sesuatu yang buruk. Karena kebiasaannya begitu dianggap sebagai sesuatu yang baik, maka dia tidak merasa bahwa perbuatan buruk itu adalah buruk. Sehingga dia memperlakukan orang lain begitu seakan-akan tidak masalah. Padahal masalah bagi orang lain. Padahal buruk. Itu. Idza ma huwa ma syahu. Jika dia menghendaki. Walis syai'i minas syai'i maqayisun wa asbahu. Sama saja. Sesuatu atas sesuatu itu samalah. Kayak katanya sandal kiri sama kanan yang sama lah. Sandal kanan sama sandal kiri. Dua sandal. Itu sama. Sepasang. Wal qalbi al qalbi, hati ya hati. Bisa selama hatinya. Sehati. Apa katanya? Ya sehati lah. Sehati, nanti sehati. Nah, satu, carilah teman yang pintar, yang cerdas. Jangan mencari teman yang bodoh. Dalam arti, itu apa ya? Bahasanya itu amak jahil itu. Tidak mengerti tentang kebaikan. Itu mungkin. Jahiliyah itu, seringkali kan kita memaknai jahiliyah itu bodoh. Bodoh itu lalu kita berkata tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Bukan. Tidak, bodoh itu bukan berarti selalu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tetapi tidak mengerti tentang hak-hak orang lain juga bodoh. Jahil. Jadi orang jahiliyah itu dulu sebelum Nabi Muhammad itu begitu maknanya. Tidak memahami, tidak mengerti tentang bahwa orang lain itu punya hak untuk dihormati. Punya hak untuk bebas. Begitu. Punya hak untuk tidak dizalimi. Itu dulu tuh begitu. Punya hak untuk setara. Jadi orang jahiliyah itu kita biasa menyebutkannya zaman kebodohan. Seakan-akan maknanya kebodohan itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Padahal bisa. Pintar. Bikin puisi-puisi pintar. Iya, syair-syair pintar. Gitu ya. Tetapi mereka tidak memahami,
hak orang lain. Lekas marah. Nah, bisa juga begitu. Jahil itu bisa berarti, jahiliyah itu, di samping tidak memahami, tidak mengerti tentang hak-hak asasi manusia yang lain, juga mudah marah. Ya, sampai sekarang masih dibawa aja tradisi itu. Mudah marah saja. Kan ada tuh orang-orang ngomongnya itu seenaknya saja. Nah kayak gitu ya. Sudah. Atsaniyatu yang kedua. Kita mencari teman. Itu yang kedua syaratnya adalah husnul khuluqi. Baik budi pekertinya. Fala tashab, maka janganlah kamu menemani man orang sa'a yang buruk khuluquhu, budi pekertinya, akhlaknya, kelakuannya. Konon akhlak itu adalah ke dalam diri, karakter. Tabiat bahasa kita. Wa huwa alladzi la yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Nah, gitu. Ini sama nih. Dia adalah orang yang tidak mampu menguasai, memiliki itu menguasai nafsunya, dirinya ketika marah. Wasyahwah, ketika syahwat, kepengen apa saja, menginginkan sesuatu. Ini ya, kalau kalian sekarang bulan puasa, udah disuruh menahan, jangan makan siang, jangan berhubungan suami istri waktu siang, dalam rangka mendidik kita menjadi berakhlakul karimah, mampu menguasai diri, hasrat diri, gitu. Menguasai artinya mengendalikan hasrat diri dari emosi. Karena emosi, marah itu tidak ada untungnya. Merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Kita sudah bicara kemarin mengenai syahwat itu. Kita ini bukan binatang sama dengan binatang lain. Tapi kita adalah binatang memang, tetapi punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh binatang yang lain, yaitu akal. Lagi-lagi begitu manusia menjadi ciptaan Allah yang hebat. Karena di dalam dirinya memiliki akal yang dapat, alat yang seharusnya mengendalikan. Kalau ada orang berpikir tetapi dominan emosinya, itu belum. Nah, bukan. Dominan untuk menguasai jiwanya. Pintar tapi kok begitu? Salah. Dia nanti dikuasai dirinya itu oleh nafsunya. Tidak setiap orang yang berpikir dengan akal itu berarti apa ya? Nafsu. Tidak. Tapi yang buruk itulah yang
yang nafsu, yang emosi, maksudnya emosi marah yang tidak pada tempatnya, marah tidak pada tempatnya, tidak salah disalahin, marahin. Gitu. Faqad jama'ahu Alqamah At-Taridi. Telah mengumpulkan Alqamah Al-Taridi rahimahullah fi wasiyatihi libni. Tentang ini dihimpun akhlak ini. Tentang masalah akhlak ini apa saja itu dikumpulkan oleh seorang namanya Alqamah Al-Taridi rahimahullah dalam wasiatnya kepada anaknya. Lama hadratul wafatu, ketika menjelang kematiannya. Jadi Alqamah Al-Taridi siapa ya Bu ya, belum tahu nih. Wasiat atau pesan sebelum wafatnya. Ya bunayya, hei anakku, idza aradta, jika kamu ingin, antashaba, berteman, insanan dengan manusia, dengan orang maksudnya. Fashab, pinter nih, pinter bagus nih. Dihimpun itu diringkas maksudnya sih. Dihimpun itu diringkas ya, ringkasan teman yang baik itu gimana? Maka temanilah orang idza khadamtahu, jika kamu melayani dia, mengabdi kepada dia, gitu ya, bekerja kepada dia, maka sonaka, dia menjagamu, tidak memalu-malukan, tidak menjelek-jelekan, tidak marah-marah padamu. Tuh gitu ya teman itu. Kamu berteman dengan dia, ya, menjaga, saling menjaga. Jangan menjelek-jelekan temannya. Wa idza sahibtahu zanaka, jika kamu menemaninya, zanaka, maka dia akan menghiasimu. Apa maksudnya menghiasimu itu? Ya, selalu baik kepada kamu. Seakan-akan kamu bagus. Berbuat baik kepadamu. Seakan menghiasimu itu. Berbuat baik kepada kamu. Wa idza qa'atat bika mu'natun manaka, jika tidak punya uang, kamu, dia membantunya. Ishab, temanilah, man, orang. Idza madatta yadaka, jika kamu mengulurkan tanganmu, membantu. Ila khairin, pada kebaikan, maddah, dia mengulurkan kebaikan. Mengulurkan, mungkin meminta kepadamu. Atau menolong kamu, bisa saja. Dia menolong kebaikan itu. Wa in ra'a minka hasanatan, jika dia melihat kamu berbuat baik, ada, dia menyebutkan kebaikan itu. Temannya melakukan kebaikan, oh dia itu bagus tuh, bagus. Saya tahu dia baik. Wah, dia itu suka memberi. Dia itu ya kalau minta tolong, menolong. Gitu. Wa in ra'a minka sayatan sadda, jika dia melihat kamu keburukan, dia menutupinya.
Tuh, kalau kamu melakukan keburukan, tutup. Jangan disampaikan kepada orang lain. Jangan mempermalukan dia. Jangan mempermalukan kamu di depan orang lain. Maka dia tidak memperlakukan kamu, mempermalukan kamu. Ishab, temanilah man orang. Ida kulta, jika kamu mengatakan sesuatu, menyampaikan pandangan atau menyampaikan sesuatu, saddaqaka, maka dia membenarkanmu. Wa idza hawalta, dan jika kamu lakukan usaha tertentu, amron, sesuatu, amaroka, dia memerintahkannya. Ayo, sudah. Kalau dia ingin melakukan sesuatu, baik, oke, ya bagus. Wa idza tanaza'tuma, oh gitu ya. Wa idza tanaza'tuma, apabila kamu bertengkar. Kamu berdua bertengkar, artinya kamu dengan bertengkar dengan orang lain, maka dia, temanmu itu, akan membela kamu, memilih kamu. Itu teman ya, gitu ya. Waqala Aliyun, maka qala Aliyun radhiyallahu anhu zajran rajaz, bahar rajaz. Inna akhakal haqqa man kana ma'ak wa man yadurru nafsahu liyanfa'ak wa man idza raibuz zamani sadda'ak syattata fihi syamlahu liyajma'ak. Gitu. Inna akhakal haqqa man kana ma'ak wa man yadurru nafsahu liyanfa'ak wa man idza raibuz zamani sadda'ak syattata fihi syamlahu liyajma'ak. Oh gitu ya. Itu namanya bahar rajaz. Ada bahar. Sobat bisa maikal jawari hanafada rikuni bihimmatin kawaqaihi masawa. Ada qulun, ya pakai sini bukan. Inna akhaka haqqa man kana ma'ak wa may yadurru nafsahu liyanfa'ak wa man idza raibuz zamani hadda'ak syattata fihi syamlahu liyajma'ak. Ilun mustaf'ilun alhamdulillahilladzi qad akhraja qala Muhammadun huwa ibnu maliki Rabbillah khaira maliki. Nah gitu ya. Salian izin Mustafa. Seterusnya, sesungguhnya saudaramu yang benar, yang jujur. Man adalah orang kana yang dia ada bersama kamu. Nafsahu,
Dan orang yang rela mengorbankan dirinya liyanfa'ak supaya memberi keuntungan kepadamu. Coba, untuk memberi manfaat kepadamu. Membantulah, rela mengorbankan dirinya demi kamu. Nolong, membantu. Ya, kalau kita punya duit 50, padahal perlu, tapi teman kita nggak punya duit, ya sudahlah, ini kasihan. Jangan gitu-gitu. Apa aja. Waman idza raibuz zamani sadda'ak. Dan orang apabila kamu sedang galau, gonjang-ganjing oleh situasi peristiwa, galau, susah, sadda'ak, dia ya akan membantumu lah. Wa syattata fihi syamlahu, syattata fihi apa? Apabila zaman itu juga mencerai-beraikan kamu, wah, ada orang yang menghancurkan atau memecah kekuatanmu, maka dia akan menghimpunnya, menyelesaikannya bareng-bareng, membantu menyelesaikannya. Intinya begitu. Dalam keadaan susah, dalam keadaan akan membantumu dan akan menyelesaikan, ikut menanganinya. Berantakan, kalau kamu sedang berantakan, dia akan mengumpulkan, membuat utuh lagi. Dia jemaat supaya utuh lagi, tenang lagi. Itu teman yang baik. Arsali satu, syarat teman yang baik. As-salahu, baik hati. Baik kelakuannya. Apa sih ya? Baik itu ya, kita kata-kata baik ini maslahat gitu. Maslahat itu baik. Soleh, saleh, bahasa kita kan saleh. Saleh itu memberi ya kebaikan. Duduk di sini. Wala tashab, maka janganlah kamu menemani fasiqan, yang melanggar hukum. Fasik itu yang suka melanggar hukum, melanggar aturan, melanggar etika. Musirron, yang terus-menerus ala maksiatin kabiratin, menjalankan atau melakukan kemaksiatan yang besar. Li'anna man yakhafullah, karena orang yang takut kepada Allah, la yusirru, tidak terus-menerus, tidak sering-sering, ala kabiratin, melakukan dosa besar. Wala an la yakhafullah, barang siapa yang tidak takut kepada Allah, la tu'manu, tidak dijamin, wa ilatuhu, kekeliruan dia, kesalahan dia tidak bisa disembuhkan. Bal ta'taghayyaru bi taghayyuril aghrad, jadi dia sebaliknya, dia selalu berubah-ubah, tidak konsisten, selalu berubah-ubah tergantung kepentingan. Tuh, tidak istiqomah, tidak setia, seenaknya sendirilah. Fasik itu orang yang seenaknya sendiri.
Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di nabiyhi kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tuti' dan jangan la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wala tuti' dan janganlah kamu taat, manut, mengikuti man orang aghfalna qalbahu yang kami lupakan hatinya andikinas dari mengingat aku, artinya orang yang lupa kepada Allah, melupakan Allah, melalaikan ajaran Allah. Wattaba'a hawahu dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta dan urusannya melampaui batas. Perkara itu tidak mengikuti aturan. Fahdar suhbatal fasik, maka hati-hatilah atau hindarilah suhbatal fasik, berteman dengan orang fasik. Fa inna musyahadatal fasiqi wal ma'siyati 'ala dawam, sebab menyaksikan orang fasik kamu terus menerus, wal ma'siyati maksiat kamu menyaksikan, melihat terus orang fasik, orang maksiat, 'ala dawam terus menerus, bolak-balik melihat aja, mengikuti aja. Wah, bisa menghilangkan la tuzilu an qalbika, akan menghilangkan dari hatimu bahaya maksiat. Tuh, begitu, betul. Coba dah biasakan dengan orang-orang maksiat, seakan-akan nanti akan hilang. Tidak takut lagi maksiat itu. Takut maksiat sudah hilang. Waq'al maksiat sudah hilang. Karena bolak-balik menyaksikan itu. Dan seperti tadi, bergaul dengan orang yang buruk, kemudian terus-menerus, maka akan hilanglah bahwa itu hal yang buruk dalam hatimu. Wa tuhawwinu dan memudahkan, meremehkan kamu mereka amroha, perkara maksiat itu. Wah, gampanglah nanti juga meremehkan, menganggap remeh maksiat itu. Melakukan maksiat lagi, maksiat nggak apa-apa aja. Walidzalika hana 'alal qulubi ma'siyatul ghibati li ilfihim laha. Karena itu mudah bagi dia, bagi hatinya untuk melakukan maksiat ghibah, ngerasain orang, menggunjing orang, biasa-biasa saja. Itu berarti hatinya sudah kehilangan takut kepada Allah. Hatinya udah biasa bergaul dengan orang-orang maksiat. Ingat tuh, itu ya. Jadi ini ajaran. Kalau kamu melihat orang yang mudah ghibah, menggunjing orang, seakan-akan nggak ada masalah, nggak terasa bahwa itu buruk. Ya karena dia hatinya sudah hilang kemaksiatan itu. Ketakut maksiat akan merugikan diri itu sudah hilang. Karena terus-menerus melihat orang yang melakukan maksiat. Kata walau ra'au khataman min dahabin aw malbusan min haririn ala faqihin astadda inkaruhu alaihi. Jika mereka melihat cincin emas atau pakaian yang terbuat dari sutra pakai oleh seorang faqih, astadda inkaruhu alaihi, dia akan menolak betul-betul. Wal ghibatu asyaddu min dalik. Sementara ghibah itu lebih berat lagi dari hal itu. Ar-rabi'atu al-hirsu wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.